Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menanyakan kepada Ibu Mundayani yang baru saja kita saksikan telah bersyahadat hijrah dari agama lama menuju masuk dalam Islam. Mundayani, Iya. kami kan nanya, nama alasan memilih Islam? Ikhlas dari hati lah saya. Keras, tidak? Kabar keluarga atau enggak? Ikhlas keluarga pun dukung. Menurut beliau bahwa Ibu Mundayani ini memilih Islam beserta dengan 3 anaknya itu, ya, disebabkan karena ikhlas dari dalam hatinya, jadi tidak ada paksaan. Kemudian kita nanyakan gimana perasaannya setelah bersyahadat, apa yang dia rasakan. Kami akan nanya nuanti Pak yang menasai setelah menantu tadi syahadat, mengucapkan kalimat-kalimat syahadat yang menasai Pak. Asa lega lah hati pokok lah. Nah si asa sendak-sendak lagi dalam pokok lah sekarang. Masya Allah. Jadi katanya beliau itu merasa lega, ya. Jadi lepas semua gitu. Karena memang ini hal yang saat-saat seperti ini hal yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini alhamdulillah Ibu Mundayani bisa bersyahadat bersama dengan kedua anaknya. Tadi itu ada mestinya itu ada 3 anaknya. Yang 1 orang belum kita syahadatkan karena masih pulang ke kampung. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti insya Allah selanjutnya kita bisa mensyahadatkan anaknya. Tipa harapan Nuan setelah untuk mau kabar keluarga tuh pindah ke Islam, apa yang Kak Nuan lakukan nanti? Kak baik dalamnya nak, nanti kan minta support dari yang lain kan, ayo tidak tahu aja kan. Jadi nyaman untuk kita itu bimbing ke Muslim semua. Insya Allah ya. Jadi beliau mengatakan bahwa setelah bersyahadat pada hari ini, beliau punya harapan dan berkeinginan untuk mengajak seluruh keluarganya untuk masuk ke dalam Islam, karena yang dia rasakan tadi itu lapang dadanya, lepas semua dari segala beban-beban yang selama ini beliau rasakan. Karena memang tadi saya ada mendengar dari beliau ketika saya wawancara tadi itu, ada yang mengatakan, beliau mengatakan ada yang ingin dia ingin sudah lama pengen masuk Islam tapi berat sekali katanya itu. Ada yang tidak bisa membantu secara ini proses hadatnya itu, proses perpindahan agamanya. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tim bisa hadir di rumah Ibu Mundayani ini atas kemudahan dari Allah, kemudian bantuan dari seluruh tim semua yang solid. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kami tanya, kapan sholat segala macam, tipa udah mulai belajar atau tipa atau udah sering medak sidak orang Islam itu sholat atau tipa? Aku sih udah belajar privat dari. Masya Allah ya. Nah yang perlu bimbingan yang lain sih pada sekali dah ngau laki itu bahwa yang bimbing lebih mantapkan lagi sholat kita. Iya. Tata cara aku belajar dari YouTube pertama. Dari ya kata-kata sholatnya bahwa aku sikit-sikit lah belajar ngapal kan. Jadi beliau mengatakan belajar agama itu beliau lebih banyak tuh belajar dari YouTube, ya. Jadi YouTube, dari media massa itu suatu hal yang luar biasa. Terkadang orang ini untuk belajar Islam itu hanya berpatokan kepada orang saja. Tetapi ketika seseorang ini hijrah ke dalam Islam, prosesnya macam-macam dia. Ini ada yang membaca, ada yang bertanya, ada yang membuka media-media seperti YouTube dan yang lainnya. Ini salah satu yang menjadi kemudahan dia bisa banyak tahu tentang Islam. Kemudian yang kami tanya lagi selanjutnya, apa yang akan dilakukan setelah pada hari ini hijrah ke dalam Islam? Lebih belajar untuk sholat lah sama kan, puasa, minta dukungan lah dari yang lebih pintar lagi lah. Jadi beliau mengatakan setelah hari ini bersyahadat, ya, beliau berkeinginan dan punya azam, punya tekad ingin perbaiki sholat, ya,
puasa, ya, dan seluruh ibadah yang lainnya. Dan beliau minta doa, minta support dari kita. Sebab memang seseorang itu bisa istiqomah, ya, bisa kokoh akidah, ya. Bukan semata-mata karena orang itu sendiri, apalagi para mu'alaf, butuh dukungan dari kita, butuh doa dari kita. Karena doa seorang mukmin pada mukmin yang lainnya secara diam-diam. Maka kata Nabi SAW, ada salah satu waktu atau doa yang mustajab yang akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mereka para mu'alaf itu hendaknya kita perhatikan mereka. Kita kalau ada di sekeliling rumah kita, barangkali tetangga kita para mu'alaf, tanyakan kepada mereka bagaimana dengan agama mereka, bagaimana dengan makan mereka, karena mereka butuh kepada perhatian kita. Ini yang paling penting. Kemudian kita juga tidak boleh masa bodoh, ya. Kita kadang-kadang melihat saudara kita mu'alaf, dia sudah Islam, tidak kita tanyakan, tidak kita ajak, entah itu ke majelis taklim, tidak kita ajak bagaimana mereka itu bergaul dengan kita, ya, itu suatu hal yang keliru. Oleh karena itu kita mestinya jadi ini seorang muslim itu yang peduli, apa yang bisa kita berikan kepada Islam, ya. Jadi saudara kita ini, ya, belajar mencari kepada media-media seperti YouTube itu tadi. Ini kalau di kota, ini di kota. Tapi gimana kalau mereka di pedalaman? Kalau kita tidak memperhatikan mereka. Nah, ini harapan kita. Oleh karena itu para mu'alaf, ya, yang seperti ini, ya, dan Ibu Mudayani beserta keluarganya membutuhkan perhatian dari kita, doa dari kita. Dan pada hari ini alhamdulillah Ibu Mudayani bersyahadat, ya, dengan pertolongan dari Allah. Kemudian harapan kita adalah mari kita mendoakan para mu'alaf, ya, kemudian perhatikan mereka, ya, memberikan perhatian yang baik yang cukup buat mereka. Kemudian kami tanya yang terakhir, ya, yang jadi pertanyaan aku selamat. Tipe nuan hidup itu berdamping mau kabar warga-warga itu yang itu mayoritas muslim tipe itu seimbang. Seimbang itu deh. Tipe maksud kami apakah tidak itu memberikan perhatian nuan atau tipe? Kadang tuh ada agak yang menarik perhatian, kadang nggak nadai. Nuan yang nadai tipe asal nuan? Yang nadai asal dalam hati tuh kok aku dikucilkan, ya lah. Iya, beliau mengatakan tinggal di kampung ini, ya, ada yang muslim, ada yang tidak. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika melihat saudara muslim, ya, dan mereka ini sebagai seorang mu'alaf, itu kalau tidak mendapatkan perhatian dari kita itu rasanya sedih, katanya. Sedih. Nah, ini yang dirasakan para mu'alaf, ya, mas sekalian, hadirin sekalian. Jadi mereka sedih kalau tidak mendapatkan perhatian dari kita. Padahal hati mereka masih lemah, ya. Kemudian kadang-kadang ekonomi mereka juga rendah, ya. Nah, ini membutuhkan perhatian dari kita, dan mudah-mudahan Ibu Mudayani bisa istiqomah bersama dengan keluarganya. Kami selaku pembina para mu'alaf, ya, Sintang, kemudian dai pedalaman, juga mendoakan mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarga beliau diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mudah menjalani ketaatan pada Allah, terutama sholat, ya. Nanti kalau udah nuan ini sholat diistiqomahkanlah, anam didudi. Kalau nuan kuma berjalan kini anam didudi sholat, ya. Yang kedua aurat ditutup, anam nggak kabar pakaian yang buka aurat, ya. Nah, saya menegaskan kepada beliau bahwa kalau sudah masuk ke dalam Islam, ya, sudah hijrah dari ke Islam, jangan membuka aurat, ya. Kemudian sholat diistiqomahkan. Nanti nuan aja mau kabar keluarga Islam itu berakhlak baik, ya kan. Kemudian memberikan contoh yang baik, ya. Jadi saya menegaskan kepada Ibu Mudayani bahwa setelah masuk ke dalam Islam, berikan contoh akhlak yang baik, ya. Kemudian pakaian yang syar'i, kemudian sholat diistiqomahkan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarga beliau istiqomah di jalan Allah. Ini barangkali yang bisa kami tanyakan kepada Ibu Mudayani. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.